Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wahai pesona, wahai kekasih. Baik. Oke, pemirsa. Sebagaimana biasa, untuk kamu Forza, fans of Romain Soneta, kemudian juga untuk PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, juga Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musala Indonesia, PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, Perisai Idaman Nasional PIN, dan juga Klaners, seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini saya, udah tahu kan tadi? Bersama pakai shot nih. Soaimah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemeter dingin, tanganku basah nih Pak Haji, mau pegang nggak? Hehehe. Makasih loh Pak Haji udah diundang ke sini, makasih. Yang undang siapa sih? Siapa sih? Pokoknya makasih Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi saya terima kasih ya, sekelas Soaimah bisa hadir di Bisikan Roma. Bisikan Roma ini bincang asik bareng Roma. Saya sering nonton Pak Haji. Oh ya? Iya, saya juga salah satu penggila. Asik. Beneran saya nonton, orang di TikTok aja lewat terus itu. FYP. Nonton. Oke, Mbak Soaimah. Kalau panggil Dek kan nggak pantas ya. Kita menghormati itu biar lebih muda Mbak. Nduk. Oh Nduk, nggak apa-apa. Jalan Nduk. Ya wes Nduk. Apa wok gitu kalau orang Jawa Wok, wok gitu. wok. Kan kalau cowok kan le. Iya le. Gue Nduk aja ya. Nggih. Piye kabarmu? Saya Saya alhamdulillah. alhamdulillah. Wes tuh Soaimah, ini pasti pemirsa nggak asing yang namanya Soaimah ini. Dia multi talented ini, ya. Pelawak, penghibur, komedian, bintang film. Belum Pak Haji. Belum. Belum bintang film belum Pak Haji. Belum. Nyanyi Raja. Calon bintang film. Amin. Dan ternyata beliau mempunyai suara yang Masya Allah bagus sekali. Betul nggak? Masih ingat ketika Rhoma Irama berduet dengan Soaimah, lagunya itu lagu berat. Yang namanya Pesona itu dibawa oleh Lata Mangeshkar. Beliau itu adalah legenda India, ya. Masya Allah. Soaimah membawakan lagu Pesona yang pernah dibawakan Rhoma dan Lata Mangeshkar, dinyanyikan lagi di Indosiar. Tadinya nih Ragu ya Pak Haji ya? bukan ragu. Apa masa iya Soaimah gitu? Soalnya pasti Pak Haji mikirnya yang cuawaan, yang ini nggak pernah serius gitu kan.
Indosiar, Pak Haji mau duet nggak sama Soimah? Hah? Soimah. Kenapa? Duet nyanyi. Gitu. Si Mul itu dari Indosiar kan? Mul, lu kayak nggak ada kerjaan aja. Masa suruh teman Soimah? Ya Soimah. Iya. Gue nyanyi sama dia. Iya. Lu yang bener Mul. Waktu itu gitu loh. Ya karena si Mul juga cerita sama aku Pak Haji. Mae, ini duet sama Pak Haji dan Pak Haji udah mau gitu. Hah? Awalnya nggak mau sama aku, emang gue cewek apaan? Bilangnya udah mau sama duet sama Soimah. Jadi mungkin sebelumnya kan ada cerita gitu kan. Dia nggak bohong, gue nggak mau. Dipaksa ya? Nah terus Simul meyakinkan saya gitu. Meyakinkannya bukan dalam soal vokal. Begini Pak Haji, itu Soimah ini termasuk bunganya Indosiar. Kembang Indosiar ya. Jadi satu surprise besar kalau Bang Haji ini bisa duet bareng sama dia. Jangan duet lah, melawak ya gue siap. Alah, orang Pak Haji waktu itu Soimah, nanti kalau nyanyi jangan ketawa-ketawa ya. Iya, pokoknya nanti jangan bercanda ya, jangan ketawa-ketawa ya, siap Haji. Saya pikir oke. Kita kan menghibur ya. Dan Soimah seorang tokoh yang harus saya hormati ya kan. Beliau kan talented ya. Oke. Yang ini kepikir dadu kena masa bodoh deh. atur gitu. Malu deh gitu ya Pak Haji. Udah kan? Latihan. Itu latihan. Wih, kaget saya. Wih. Soimah. Soimah kan? Ternyata timbre vokalnya sama sama Lata Mangeshkar. Timbrenya loh. Falsetnya tuh sama. Itu kalau lagu indie ya nggak pakai falset, nggak dapat. Sense itu nggak dapat. Saya pikir ini pakai suara normal kan. Begitu falset, wih, dapat pakai banget. Saya langsung, wih, happy kan. Alhamdulillah. Dan sorry to say, ini fakta yang harus saya nyatakan kepada publik penggemar musik dangdut Indonesia. Ini suatu ungkapan yang, lu jangan GR loh, gue mau ngomong nih. Diem Pak Haji. Diam aja. Gue mau muji lo nih sekarang. Swear. Benar sebenarnya secara jujur dalam hal ini ya, dalam hal lagu Pesona, Anda boleh dengar aslinya duet Roma dan Lata dan rekaman Roma dan Soimah, ternyata feel-nya tuh lebih dapat sama Soimah. Karena Raja Dangdut yang lanjutkan Pak Haji. Enggak, ini astagfirullahaladzim. Ya kalau Lata masih muda kan, waktu itu Lata udah 90 tahun. Waktu dua sama saya Lata 9 tahun. Bukan mengecilkan Lata, tidak. Dalam usia 90 tahun beliau masih bisa dua seperti itu, tentunya hebat. Nah, Soimah jauh lebih muda dari Lata. Saya duet dengan Lata ketika Lata berusia 90 tahun. Masih seperti itu. Tapi ketika Soimah nyanyi Pesona, yang sama-sama dinyanyikan oleh Lata Mangeshkar saat itu, Anda boleh buktikan. Ternyata feel-nya, touching-nya lebih dapat beliau. Mau mana lo?
Masya Allah, tabarakallah. Ini bisa dibuktikan ya. Astaghfirullahaladzim. Bukan mengecilkan Lata. Lata itu legend of India. Orang India nggak ada legend seperti Lata. Masya Allah, Lata luar biasa. Tapi dalam konteks ini, untuk khusus lagu itu 90, kamu berapa sih umur? 70 ya? 45 Pak Haji. 45 90 ya, oke. Nah, di situ untuk poin itu ternyata emang Mul nih bandel juga nih. Dia udah tahu, so emang nggak akan mengecewakan lu nih Ji, lu belum tahu aja gitu. Ya kan? Peka sih Mul itu. Dia Pak Haji yang nggak peka. Enggak sih, Mul udah tahu kan, udah kan sehari-hari kan melihat dia kan, udah tahu. Kalau enggak, Mul enggak mungkin minta saya duet gitu kan. Masya Allah, begitu duet sama kamu. Ada nggak usah ngomong ada. Asik banget, touch-nya tuh dapat banget. Detail-detail note-nya tuh. Buh. Ini beneran nggak sih Pak Haji? Wallah. Nah, kalau gue ada wallah tuh benar artinya. Alhamdulillah, dengerin ya. Jadi sombong, jadi sombong, maaf. Masya Allah. Dapat banget feel-nya itu. Wih, touch-nya itu berasa banget. Enak. Minum dulu ya. Jangan banyak mabuk. Alhamdulillah. Oke, Saimah. Anda ini multi talented. Nah, ini pemirsa kepengen tahu nih. Bagaimana awal Anda berkarir di dunia seni? Awalnya dari apa? Apa dulu jadi pemulung dulu atau bagaimana awalnya ya? Sehingga juga jadi artis top sekarang ini. Monggo. Jadi gini ceritanya Pak Haji. Di atas sudah ada ceritanya. Saya ini kan anak pesisir Pak Haji. Oh, anak Pati pantai. sana, ya. Anak pantai. Di Desa Banyutowo, Kecamatan Duku Seti, Kabupaten Pati. Biasa pakai bikini bukannya? Enggak dong, nelayan yang ikan-ikan gitu Pak Haji. Oh. Nah di desa itu mayoritas pekerjaannya nelayan Pak Haji. Oke. Desa apa namanya? Banyutowo. Banyutowo. Ya tapi airnya asin, Oh, Banyutowo itu artinya apa? air tawar. Oh, bukan Banyu Asin, Banyutowo. Banyutowo, tapi Oke. airnya asin. Oke. Ah di situ itu di pinggir pantai itu kan banyak warung-warung yang jualan Pak Haji. Termasuk ibu saya dulu jualan nasi warung soto di situ. Saya Wih. ikut jualan juga Di pantai itu. di pinggir pantai Wih. itu, di dekat tempat pelelangan ikan. Masya Allah. Rame itu. Nah selain jualan soto itu, ibu saya juga pedagang ikan. Sebentar, sorry. Itu Banyutowo. Banyutowo. Banyutowo itu sebelah mana Jogja? Oh masih jauh. Jadi Jogja, Semarang, Demak, Kudus, Pati. Saya pernah syuting film Satria Bergitar di pesisir di Pantai Putih, pantai apa namanya? Oh Parangtritis. itu Jogja. Oh, bukan di situ? Bukan, itu Oh, di Pati oke. sana 5 jam kurang lebih Pak Haji. Oh, dari 5 Jogja. jam dari situ? Iya. Wih. Nah itu ada ceritanya juga nanti yang Pak Haji Satria Bergitar tuh tadi. Oh ya, oke. Di kampung saya di Pati sana. Nah itu kan selain apa namanya selain jualan soto itu kan ibu saya pedagang ikan juga, ngolah ikan, ngasep ikan, mindang ikan, pokoknya aku bergelut Ini semuanya. maksudnya jualan soto ikan? Bukan, beda. Selain jualan soto, Oh. ibu saya juga pedagang ikan, Ikan. di pasar. Jadi diolah dulu di Oh, rumah, oke. ngambil dari Bukan ikan tempat- mentah? Ada yang ikan mentah, ada yang Oke, udah diolah. oke. Nah di pinggir pantai setiap warung, setiap rumah itu semuanya nyetelnya dangdut. Wih. Semuanya, dan itu kenceng-kenceng Pak Ji.
Nyetelnya tuh pakai, kalau dulu itu bilangnya salon. Oh, pakai salon. Dan setiap rumah tuh pasti punya salon. Iya, iya. Setiap warung dangdung ini yang mau didengerin yang mana semua kenceng. Nah setiap hari itu kupingku kejejelan itu terus Pak Haji. Termasuk lagu-lagu Pak Haji semua. Pokoknya lagu-lagu tahun 80-an itu. Itu setiap hari. Nata ikan setiap hari, belakang rumah, samping rumah, sampai ibaratnya truk lewat itu misalnya masih 1 kilo itu udah dong 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 dong, itu udah dangdut Pak Haji. Pantesan yang agak kurang denger sekarang. Makanya kalau ngomong kenceng Pak Haji. Makanya kalau ngomong kenceng karena pinggir pantai terus semua salon itu semua nyala-nyala. Jadi sound horror tuh sejak dari aku kecil itu udah ada sebenarnya. Tapi kuping normal sekarang. Alhamdulillah normal Pak Haji. Nah dari situlah aku dari SD itu udah mulai nyumbang nyanyi Pak Haji. Karena di sana itu memang rame banget. Kalau dulu itu orkes Melayu di Pati itu namanya gambus. Oh. Nanggap gambus. Tapi orkes. Lagu-lagu Lagunya dangdut, dangdut. tapi namanya gambus. Gambus. Oke. Itu jadi kalau nanggap gambus gitu. Itu orkes dangdut. Nah di situ sering nyumbang lagu dangdut. Nah, sering lah di situ sampai aku kalau off air dulu tuh di daerah nelayan, misalnya kayak Juwana, kayak Rembang, kayak Sarang, Demak, Batang, kayak gitu-gitu dulu dari SD tuh. Tapi ya nyanyi-nyanyi yang belum. Tapi ya masih bayaran 2.000, 3.000 gitulah Pak Haji. Kadang-kadang nggak bayaran. Ada yang mau bayar juga? 5.000 luar kota Pak Haji. Luar kota itu 5.000. Lumayan lah. Dalam kota 1.000. Gratis malah kadang-kadang. Jadi dari situ Pak Haji, tapi ya asal nyanyi dangdut aja karena nggak sekolah, nggak ya asal nyanyi aja. Masalah bagus karena di situ banyak banget teman-temanku yang nyanyi dangdut yang lebih bagus tuh banyak banget Pak Haji. Lebih bagus dari kamu? Iya. Banyak Pak Haji. Dulu. Sekarang kan enggak. Sekarang juga banyak yang lebih bagus. Aku mah biasa-biasa aja. Nah, setelah lulus SMP Pak Haji dari Pati, aku sekolah ke Jogja. Itu ceritanya. Jadi makan sekolahan juga ya? Makan sekolahan di Jogja. Nah, di situ kan baru tuh mengenal seni, Pak Haji. Di situ aku mau masuk jurusan tari karena waktu di kampung itu aku bisa nari, bisa nyanyi gitu. Nah, jadi waktu di Jogja di SMKI waktu itu, sekarang SMK 1 Negeri Kasihan Bantul, mau ambil jurusan tari. Nah, ternyata tari udah penuh, Pak Haji. Yang kosong itu tinggal karawitan, teater, sama pedalangan. Karawitan gue apa toh? Seni karawitan, gamelan. Kemung itu. Ya, itu karawitan. Sama nyinden. Oke. Ya. Nyinden. Sama pedalangan sama teater. Nah, itu aku nggak paham semua, Pak Haji. Karawitan ki opo, pedalangan opo, teater opo, nggak paham. Nanya bener-bener dari kampung. Nah, kelihatan seorang kamu kelihatan. Iya. Terus tarinya kan udah penuh Pak Haji. Daripada nganggur nunggu tahun depan, daripada nganggur udahlah masuk karawitan dulu. Aku disarankan sama tanteku. Kentongan itu. Bukan kentongan Pak Haji, karawitan itu gamelan. Gamelan, oke, sorry. Nah, disarankan udah masuk karawitan dulu, nanti tahun depan pindah tari daripada nunggu setahun gitu. Masuklah karawitan. Ternyata di tahun pertama masuk karawitan itu aku udah mulai diajak-ajak nih sama senior Pak Haji, udah mulai masuk, diajak pentas. Oh ya, untuk wayang kulit, untuk ujian. Wayang kulit ngapain kamu wayang kulit? Nyinden Pak Haji. Oke, I get it. Ternyata sinden itu kan suaranya falset. Makanya begitu nyanyi India dapet. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, di situ aku dapat belajar tekniknya Pak Haji. Oke, coba bisa tolong nggak sinden seperti apa contohnya? Misal kayak kayak apa lagu sinden? Bawa capeng gunung ya misalnya. Oke.
Dapat kan? Dapat. Itunya dapat kan? Coba kamu nyanyi sedikit tentang yang pesona itu. Aku mendengar panggilan cintamu dalam lagu merayu, oh wahai pesona. Itu hampir Pantesan. sama Pak Haji, kayak Kunes kunes para pisang merobangun. Gitu. Jadi memang hampir sama Pak Haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini anugerah minallah, masya Allah. Nah makanya nggak salah kalau saya bilang itu ketika dia nyanyi lagu India, pesona itu, timbrenya pas sama Lata, dan tune-nya kamu dengar tadi bagaimana dia punya tune ladder ya. Wah, keren. Makanya ditunggu nanti ada single. Pak Haji punya utang mau bikin single sama aku. Langsung kan? Al-wa'adu dainun. Utang itu, Harus dibayar Pak Haji. janji itu utang. Masuk Pak. Insya Allah. Oke, Saima. Jadi saya bisa mengerti kalau kamu falset India itu dapat karena dia dari sinden. Tapi saya meninggalkan cengkok sinden di India itu Pak Haji, tapi tekniknya hampir sama. Iya, tapi cengkok iya. sindennya nggak ada. Oh, ya tapi teknik kan sama kan. Sama, hampir sama. Geraknya tuh sama geraknya. Oke, dari tadi kamu karawitan dulu kan? Ya. Udah. Karawitan kan mau pindah tari tuh. Nah, tapi karawitan ternyata aku udah disorot gitu. Maksudnya udah banyak yang Dikeker ngincer, ya, banyak yang dikeker. ngeker ya. Mau gue Akhir- kawinin nih. Ya. Gitu kan. Terus sambil Cantik soalnya. sambil Udah cantik sih. Entah gue belum ke situ belum. sambil sekolah karawitan itu aku kursus nari di Sanggar. Di Sanggar situlah waktu dia menari ketemu cowok yang jago tari. Dilamar sama dia. Kawin lah dia. Ya kan? Suamimu penari tau suamimu? Penari. Jenengnya siapa? Jenengnya sinten? Koko. Koko. Orang Cina. Enggak. bukan. Banyak yang ngira gitu. Kadang anak-anak dia tuh panggilnya Koko, jangan ngelunjak ya. Lah kan kok dikiranya Koko tuh panggilan Mas gitu, panggilan kakak gitu. Iya. Ternyata Koko emang namanya Hirwan Prandoko. Perandoko. Hirwan Prandoko. Perandoko. Panggilannya- Kenapa nggak panggil peran aja lebih keren? Bisa juga benar. Nanti aku sampein ke Bapak. Oke, lanjut. Tadi nyampe mana ya? Sampai taris. Ya, gitu. Terus akhirnya ya udah deh, tahun berikutnya nggak jadi pindah ke tari. Akhirnya lanjut tetap ke karawitan. Toh tarinya aku bisa ngambil dari Sanggar juga. Jadi bisa dua-duanya, Pak Haji. Nah, dari situlah wayang kulit lah, campur sari lah, orjen tunggal lah, diajak komunitas-komunitas lain lah, kuwa etnika punyanya Udah almarhum Pak kawin tuh? Jaduk. Udah kawin? Belum. Oh, belum. Belum, Pak Haji. Dia ngubur terus. Nah, jadi aku sekolah di SMKI itu aku kelas 2, dia kelas 1 Pak Haji. Adik kelas Pak Haji ceritanya. Kurang ajar Gitu, banget. iya. Adik kelas. Adik kelas Pak Tapi Haji. sunnah Rasul tuh. Benar. Sunnah Rasul. Terus. Ya udah jodoh kali Pak Haji. Terus sampai ke kuliah, ke ISI. Tetap ngambil karawitan Pak Haji. Oke. Aku ke ISI, Mas Koko juga masuk ISI juga. Masih tuh Diikutin pacaran di situ, Pak nih Haji. Koko nih. Bahkan Dipepet. bahkan kalau saya nyinden di wayang kulit sama teman-teman itu, beliau yang nyopirin. Manis kan? Ya karena minjem kan kalau berangkatnya kan misal jam 4 Pak Haji. Terus kita misalnya mau pentas ke luar kota, misalnya Karanganyar gitu. Berangkat setelah asar, pulangnya subuh. Jadi berangkat tuh rombongan pakai bis gitu.
Nah, pinjem bisnya suami. Jadi dia yang ngepirin juga. Biar setorannya Gratis masuk. juga mau deh. Ya setorannya dikasih ke aku Pak Haji. Itu dulu Pak Haji. Jadi aku dapat bayaran 2 dari wayang kulit sama setoran bis. Bokis. Gitu Pak Haji. Oke, dari sana kok terus bisa ke Indosiar tuh piye itu? Panjang ceritanya Pak Haji. Oh, panjang. Habis itu kan terus tuh berkesenian lah, pokoknya yang ketoprak ya, yang apalah, pokoknya aku diajak sama senior-senior Ketoprak Jogja. yang lontong sayur itu bukan? Bukan, beda Pak, ketoprak itu Pak Haji, ketoprak kesenian Oh, tradisi oke. itu. Pokoknya aku semua komunitas masuk lah Pak Haji, kenal sama senior-senior Jogja, Jadi budayawan. kemana-mana ya? Dari karawitan, tari, ke teater, ketoprak, ke hip hop, ke wayang. gitu. Kemana-mana pokoknya, akapela, mataraman, kayak gitu-gitu Pak Masih Haji. Koko ikut terus nih Koko. Ikut terus, Wih. nah, pacaran terus, kita setia Pak Haji. Udah sampai kuliah. Koko takut hilang ya. Ini barang antik. Ini. Setoran bis setor. Sampailah ke TV Pak Haji, TV TVRI sama Jogja TV lokal Jogja. TV Jogja. Kan ibuku almarhum kan dulu cita-citanya aku masuk TV gitu. Nah pas di Jogja aku laporan lah sama ibuku, Bu aku udah masuk TV. TV apa? TVRI sama Jogja TV. Nggak sampai padi itu siarannya gitu. Aku nggak bisa nonton karena kalau padi kan ikut Semarang. Cuma sampai pasar Klewer doang. Iya. Gitu. Aku reson dulu, aku nggak bisa lihat itu TV itu yang di Jakarta itu loh. Jadi semua bisa nonton. Dalam hati Pak Haji boro-boro, nggak, pokoknya aku nggak ada pikiran ke situ lah Pak Haji. Terus akhirnya sampai berumah Ini tangga. Koko, apa kabar Koko nih? Apanya? Koko tuh apa kabar terus? Belum kawin kan? Setelah kuliah Pak Haji, setelah kuliah kan laris banget Pak Haji. Laris sehari itu bahkan bisa 3 sampai 5 job. Haji. Koko ikut terus? Ya enggak, dia juga punya kegiatan juga Pak Haji. Kadang-kadang sendiri juga, tapi kalau misalnya dia pas longgar nemenin gitu. Kalau pas sama komunitas teman-teman dia nemenin, tapi kalau komunitas luar dia nggak nemenin karena nggak ada. Doang? Nggak diapa-apain nemenin Enggak dong. Terus, nah saking padatnya Pak Haji, nah yang ini jangan ditiru, kuliahnya nggak selesai Pak Haji sampai semester 6. Oh, semester 6? Semester 6, padahal mau KKN itu Pak Haji. Wih, udah sarjana Dikit sih kan? lagi. Mau KKN lah, KKN waktu itu kan mikirku 3 bulan apa 6 bulan gitu waktu itu. Pikirku, aku udah nerima job banyak Pak Haji. Nah ini gimana mau cancel banyak kan nggak ini, sedangkan aku harus KKN, akhirnya nantilah mundur gitu. KKN aku ambil tahun depan, mikirnya gitu Pak Haji. Akhirnya mangkir dulu tuh. Semakin mangkir semakin job semakin penuh lagi. Ini loh. Ya udah akhirnya keteteran lah di situ Pak Haji. Akhirnya nggak selesai kuliahnya. Nggak selesai. Oke. Udah Ambil akhirnya jurusan apa? karawitan. Karawitan? Iya. Oke. Karawitan, komposisi karawitan. Karena karawitan waktu itu ada 2, jurusan karawitan dan komposisi karawitan. Kalau karawitan itu ujian akhirnya skripsi, kalau yang komposisi karawitan tuh ujian akhirnya karya. Oke. Begitu. Tapi memang tanpa pendidikan sarjana apa yang penting kan apa kemampuan ya, kemampuan, kapasitas. Oke, lanjut. Nah, habis itu nikah lah Pak Haji. Jangan berjalannya waktu menikah. Bentar, mas kawinnya berapa? Udah habis kali Pak Haji lupa. Harusnya seperangkat alat sholat kali ya. ya itu pasti kan Pak Haji. Oh gitu. Nah pokoknya itu udah menikah, masih berkesenian terus tuh dari TV lokal. Diizinkan sama suami? Diizinkan. Tapi dikawal terus? Iya, dikawal terus. Oke. Kalaupun dia nggak bisa, pasti dia ngirim ada orang yang ngawal. Gitu. Detektif. Ya. Akhirnya berkesenian terus lah, kenal lah sama pokoknya sama seniman-seniman Jogja tuh aku dipantau terus, dirangkul terus lah sama senior-senior seniman Jogja tuh Pak Haji. Terus ternyata aku tuh dipantau sama wartawan Kompas. Koran Kompas. Namanya Blican Arcana, Putu Arcana. Ternyata beliau udah mengikuti aku berproses di Jogja Pak Haji. Akhirnya aku diwawancara, terus aku diliput di Koran Kompas waktu itu 2 halaman.
di halaman sosialita. Waktu itu jarang banget orang bisa masuk koran Kompas, apalagi 2 halaman di bagian sosialita. Itu halaman mahal katanya gitu Pak Haji. Dari situlah TV ngubungin. Siapa? TV. Karena baca TV mana? yang hubungin pertama itu Antv. Antv. Ya, Oke. Antv. Nah, yang aku ambil itu yang hubungin pertama. Antv. Oke. Terus aku izin sama Di Antv itu apa jobnya? jobnya Nyinden. nyinden, tapi yang nyinden udah kayak OVJ gitu sebelumnya Pak Haji. Oke. Nah, jadi ada adegan, terus ini aku membacakan narasi adegannya, tapi sambil dibawain dengan gaya sinden gitu. Oke. Nah, habis itu dapat tawaran itu, aku izin sama mertua, karena di situ aku udah punya anak. Mertua apa suami izin? Mertua sama suami lah Pak Haji, karena kan ada anak kecil. Nah, aku izin sama suami juga, tapi aku minta ditemenin suami, karena di Jakarta aku nggak mau kalau sendiri. Saleha nggak Daripada- mau, ya nggak? Daripada ada fitnah-fitnah kan, nggak mau aku, nggak enak, nggak apa ya, nggak los, nggak enjoy gitu loh Pak Haji. Terus rembukan sama mertua juga, lah ini ada anak kecil, mertua ngizinin udah berangkat. Jadi anak tinggal Sama mertua oke. ada bude juga, ada kakak ipar juga gitu. Jadi udah diizinkan dan suami juga mengizinkan, dan pokoknya aku mau ke Jakarta kalau suamiku ikut. Kalau enggak aku enggak mau. Karena memang aku enggak yang ambisi untuk jadi artis tuh enggak ada Pak Haji. Tapi seneng aja berkesenian gitu. Tapi karena ditemenin suami udah akhirnya berangkat. Itulah awalnya aku ke Jakarta Pak Haji, itu tahun akhir 2009. Oke, jadi dari Banyutowo ke Jogja terus ke Jakarta. Ya, Berumah tangga di Jakarta. di Jogja. Oh, di Jogja. Di Jogja. Itu ke Jakarta nggak tinggal di Jakarta? Ngontrak dulu Pak Haji. Ngontrak. Dulu. Awalnya kalau di Antv itu awalnya difasilitasi sama Antv, dikasih hotel gitu. Cuman lama-lama Berapa tahun di Antv? berapa tahun? 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun, terus habis itu ngontrak sana, ngontrak sini, ngontrak ada berapa kali ngontrak lah itu. Terus alhamdulillahnya ada iklan masuk, ada apa masuk, ada rezeki masuk lah Pak Haji. Terus udah punya alat kecil-kecilan di sini sampai sekarang. Alhamdulillah. Oke. Jadi dari Antv bla 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 terus ke Indosiar itu. Trans TV dulu. Oh, Trans dulu. Trans TV dulu. Antv, Trans TV. Di situ nyinden juga. Trans TV itu banyak Pak Haji programnya, ada program Soimah, ada Dering, ada Komedi Project, ada Indonesia Mencari Bakat, ada YKS, ada apa lagi ya, banyak pokoknya di Transkop itu. Wih, jadi di dalam apa itu peran-peran itu berbeda-beda. Beda-beda. Apa aja tuh misalnya? Soimah, kalau Soimah itu talk show, Oh, aku talk show, hostnya. ya. Ya kalau YKS itu apa ya? Masuknya Singkatan apa tuh ya guys? Yuk Keep Smile. Yuk keep smile. Keep smiling. Oke. Kalau yang Dering itu Yuk keep acara smiling musik. ngapain itu? Talk show juga? Ngelawak, Oh, joget ya itu. Ya. Di situ partnernya siapa aja? Banyak, ada Raffi Ahmad, ada almarhum Olga, ada Cagur, Kang Denny, Kang Narji, Wendy, terus ada banyak teman-teman. Oke. Nah, terus apa Cuman lagi? yang cewek yang pokok, yang maksudnya yang reguler aku aja. Yang lain bintang tamu ada tambahan-tambahan. Oke. Nah, dari situ tadi ke keep smiling terus? Ada Dering, ada Komedi Project. Dering apa itu? Dering itu acara musik. Oke. Acara musik. Anda di situ nyanyi? Di situ host. Oh, host. Terus Komedi Project juga acara sketsa lawakan gitu. Komedi Project itu melawak. Komedian. Ya, Oke. terus Indonesia Mencari Bakat itu ajang kompetisi. Anda sebagai Mencari Bakat, juri. sebagai juga. Juri. Oke. Gitu. Pokoknya ada apa lagi ya? Banyak lah Pak Haji yang lawak-lawak gitu. Nah, selesai di Trans TV, program Trans TV, diambillah ke Indosiar. Nah, Baru pindah ke Indosiar. Di Indosiar tuh perannya sebagai apa pertama itu? Awalnya itu di Terong, dimasukin ke Terong, terus masuk. Di Terong sebagai
Waktu itu ya lawak-lawak gitu. Oh, lawak, oke. Terus habis itu DA1 udah jalan, tapi DA1 saya belum masuk Pak Haji. Oke. Pas DA1 saya masih di Trans TV. Oke. Nah, masuklah tahun kedua DA2. Jadi juri. Belum. Oh, belum. DA2 aku jadi komentator. Oh, oke. Jadi ada juri, ada komentator. Oke. Saya Nasar sama Ivan Gunawan tuh komentator. Oke. Nah, aku lebih ke stage act-nya. Oh, Jadi stage bukan ke teknik vokal. Oke. Karena kan mungkin waktu itu aku bukan penyanyi dangdut kan, mungkin Ya. belum pas untuk jadi juri, mungkin mikirnya Indosiar gitu. Oke. Dengan berjalannya waktu aku komen, Indosiar bilang kok komenmu keren juga nih Mak. Kayaknya kamu bukan hanya sebagai komentator, kayaknya kamu juri aja deh, karena komenmu selain stage act, kamu bahas teknik apa segala macem. Bener juga, bener semua. Jadi Oke. tahun depan ini ya juri ya. Aku awalnya nggak mau Pak Haji karena aku merasa aku nggak pas Ya, gitu. oke, Karena oke. nanti orang juga akan ngomong apa karena aku bukan Penyanyi. nyanyi dangdut gitu Ya, Pak Haji. Tapi akhirnya pokoknya dipaksa lah. Enggak apa yang kamu komen itu bener semua. oke. Jadi nggak semua guru misalnya ibaratnya kayak muridnya jadi presiden, gurunya harus presiden, nggak gitu konsepnya gitu Pak Haji. Nah disitulah saya yakin ya kalau misalnya coba dulu deh nanti kalau Ya. bisa diterima ya alhamdulillah itu. Tahun berikutnya baru Juri jadi juri. DA. Oke. Gitu. Sampai Juri sekarang. DA ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang DA7. Dari juri DA berapa? Dari DA2. DA2 sampai DA7. Iya. Jadi juri terus. Jadi juri. Sama juri DA Asia, The Koplo, The Star, Golden Memory. Pokoknya semua acara kompetisi Indosiar lah, sampai stand up comedy. Oke. Stand up comedy itu dulu juga awalnya aku nggak mau Pak Haji. Kan aku nggak tahu kan stand up comedy itu apa, komika itu apa. Oh, jadi pernah jadi stand up comedy juga? Juri Pak Haji. Oh, juri. Kan gila kan? Bukan stand up, bukan. Akhirnya ditantang stand up juga. Pernah. Contohnya gimana sih stand up comedy? Aduh, jangan dadakan Pak Haji, nggak bisa. Aku kan bukan mahir di bidang itu, Oke. tapi kalau waktu itu aku didampingi sama komika gitu. Jadi Oke. nulis materi dulu, keresahannya apa, ada pengalaman apa, tulis dulu gitu Pak Haji. Oke. Kalau gitu. spontan aku belum mahir Pak Haji, kan bukan bidang. Oke. Dari situ ada nggak peran Anda, penampilan Anda sebagai penyanyi? Ada nggak itu? Sebagai penyanyi? Peran. Maksudnya acara apa? Penampilan Anda sebagai penyanyi itu Banyak. banyak. Pop apa dangdut apa? Karena kan karakter vokalku ini nggak semua lagu bisa pas. apa tembang sari apa? Campur sari. Hah? Campur sari. Campur sari? Seperti itu? Kan gini Pak Haji, kalau off air ya Pak Haji, kalau off air tuh aku nyanyi apa aja. Ya bisa dangdut, ya pop, ya keroncong, ya pokoknya Macam-macam ya. apa aja. Masalah pantas apa enggak ya biar orang yang menilai Pak Haji. Betul, Karena kan betul. memang Emang gue pikirin gitu. ya nyanyi Pak Haji. Misalnya kalau nyanyi yang serius gitu kan, orang kan kadang melihat saya kan cuawaan lah, yang nggak bisa serius lah, yang lawak terus lah. Jadi orang suka melihat tuh aku nggak bisa serius gitu Pak Haji. Makanya kayak si Mul tadi peka. Padahal Misal kayak sama Pak Haji tuh nyanyi Pesona, terus waktu itu pernah juga duet sama Bang Iwan Fals. Wih. Lagunya Ibu. Ribuan kilo kayak jalan yang itu bener-bener apa ya Pak Haji? Pokoknya kalau nyanyi yang serius ya aku serius Pak Haji. Gitu. Jadi ya nyanyi tergantung request apa mau acaranya resmi atau tidak. Kayak Palu Gada. Palu Gada. Lu mau gue ada. Lu mau rusak apa mau bener nih? Oke. Karena Pak
Haji mungkin jarang lihat aku nyanyi bener kali ya. Jarang. Saya emang jarang lihat TV. TV yang sering lihat saya. Oke. Makanya saya terus terang memang jarang melihat Anda nyanyi. Yang sering saya lihat Anda tuh sebagai juri, kemudian sebagai komedian. Itu yang sering saya lihat. Makanya agak kaget waktu Mul bilang duet sama Anda. Terus saya kaget beneran, saya pikir bercanda. Karena saya belum pernah melihat, hampir belum pernah lah melihat Anda tuh menyanyi secara serius. Gitu. Jadi makanya ini si Mul bercanda nih gitu kan. Padahal kan dia penyanyi udah kan. Kadang-kadang kalau saya mau nyanyi serius pada diganggu teman-teman Pak Haji. Gitu. Pada digangguin. Jadi Pak nggak pernah nyanyi serius tuh nggak pernah. Pada sirik. Film juga gitu Pak Haji. Saya sering dapat tawaran film. Tapi castingnya itu yang kocak-kocak. Yang kocak-kocak. Maksudnya aku tuh bisa loh. Kalau misal main film, aku harus dapat tantangan yang benar-benar serius gitu. Nah, sutradaranya bilang, "Mak, kayaknya kalau Mak serius tuh orang tetap tertawa." Gitu. Jadi nggak percaya gitu loh Pak Haji. Kamu belum ini sih, belum apa namanya? Jangan seudon dulu sama orang. Jangan underestimate. Underestimate yang lebih tepatnya ya. Benar. Sama orang, kamu belum ini sih. Cuman masih banyak sutradara yang belum percaya itu karena belum melihat sampai sekarang nih. Sampai sekarang, tapi ini ada sutradara denger nih. Tapi banyak ya ada tawaran juga, cuman memang waktunya yang belum cocok Pak Haji. Oke, makanya waktu itu saya nggak percaya sama si Mul karena setahu saya Anda tuh lebih dominan kepada komedian tadi gitu kan. Ternyata vokalnya tuh keren banget. Oke, sampai saat ini masih jadi juri. Tadi Anda bilang tadi bahwa mengenai Satria bergitar tuh, bilang ada apa? Jadi di kampung di Banyutowo tadi Pak Haji, balik ke Banyutowo lagi nih Pak Haji. Jadi dulu itu kan paling sering tuh kan kalau kan setiap tahun kan ada sedekah laut kayak gitu Pak Haji. Sedekah laut, sedekah bumi. Nah itu tradisi yang di sana tuh. Itu pasti banyak tontonan atau hiburan Pak Haji. Yang ketoprak lah, layar tancep lah, yang gambus yang orkes Melayu tadi. Atau nanggap video. Nah kalau nanggap video, Pak Haji tahu nggak nanggap video? Video itu apa? Nanggap video Pak Haji. Nanggap. Hah? Jadi kalau layar tancap kan, wow filmnya Pak Haji itu pasti kan, wow itu pasti itu selalu itu. Tapi ada juga yang nanggap video. Dulu itu nanggap video itu sewanya 750 sampai 1,5 juta tergantung ukuran TV-nya gede apa enggak Pak Haji. Oke. Jadi ukuran gini, ukuran segini nih Pak Haji. Terus nyetel kaset video, nyetel filmnya Pak Haji itu. Betacam. Oh, tuh gitu. orang-orang hajatan tuh di sana kalau misalnya orang menengah ke bawah Pak Haji, pengen tetap ada hiburan atau pengen tetap ada tontonan, pakai itu TV. nanggap video. Oke. Kalau orang kaya kan nanggapnya ketoprak, nanggap apa-apa. Nah, kalau yang menengah ke bawah nanggap video. Oke. Nah, itu setiap kaitannya sama Satria bergitar apa? Ya karena setiap video itu filmnya Pak Haji mulu. Dan dapat salam dari kakak saya Pak Haji, namanya Solihati. Ya, ngefans banget sama Pak Haji. Cewek cowok? Cewek. Alaihissalam, Masya Allah. Ada di Banyutowo? Di Patinya, di kota. Di Pati. Iya. Ayo, lalu Mbak Ibu siapa namanya? Solihati. Solihati, terima kasih salamnya. Mudah-mudahan bahagia selalu. Dunia akhirat. Amin. Terus Pi? Apanya? Gitu, maksudnya film-filmnya Pak Haji, lagu-lagunya Pak Haji tuh di daerah sana tuh, di daerah pesisir tuh nggak ada habisnya. Jadi orang enak-enak deh pokoknya. Tapi nggak enak juga Pak Haji. beneran. Aku mah nggak bisa peres. Bener Pak Haji. Oke. Nah, kembali ke itu, bahwa ada satu obsesi Anda yang sampai saat ini belum terkabul ya. Anda kepengen membintangi sebuah film, artinya sebagai aktris yang serius gitu kan. Sampai sekarang belum kan. Yeah. Nah itu obsesi Anda itu. Obsesi sih enggak sih. Cuman maksudnya apa ya?
membikin orang percaya untuk itu agak susah ya. Katanya aku serius aja katanya orang ketawa. Kan ini kadang-kadang yang gila aku apa orang ya gitu. Lihat aku serius tetap ketawa. Nah ini kan agak aneh Pak Haji. Pernah ada orang ngajak main film nih ceritanya. Ada cerita yang serius. Nah, tapi cerita itu harus izin sama seseorang. Nah, seseorang itu, tokoh itu berkenan boleh kalau Soimah bintang utamanya. Karena tokoh ini tahu aku banget nih. Karena dia yang mampu melakukan cerita ini, memerankan cerita ini. Gitu. Tapi sutradara nggak mau. Maunya aku jadi gurunya pemeran utama. Aku jadi pemeran pembantu utama. Co-star. Ya, sedangkan yang tokoh utamanya itu yang diperankan ceritanya kan harus izin si tokoh ini aslinya. Dulu nih. Tokoh ini boleh mengizinkan tapi aku pemainnya. Karena cuman Soimah yang bisa. Karena Soimah pernah ya pokoknya menurut beliau lah ya. Cuman dialah cuman kalau dari sisi sutradara pemeran utama ini harus sosok milenial lah, anak sekarang lah yang penggemarnya banyak apa segala macam. Mungkin aku agak ke umurnya agak ketuaan mungkin ya. Maksudnya untuk menggait semua kalangan penonton ini harus anak milenial pemeran utamanya. Nah menurut tokoh ini enggak ya, berarti enggak usah. Jadi akhirnya enggak diperboleh karena bukan Soimah yang memerankan tokoh itu gitu Pak Haji. Ini faktor takdir itu begitu ya. Jadi kadang-kadang yang kita mau kita perjuangkan tapi nggak terjadi. Itu takdir namanya. Tapi ya nggak apa-apa Pak. Iya, takdir itu insya Allah untuk orang beriman ya pasti baik. Baca Quran dikit ya. Nah, ada satu firman yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksudnya ayat perang ini. Yang artinya apa yang kamu tidak suka itu sangat boleh jadi itu membuat kebaikan buatmu. Tapi sangat boleh jadi apa yang kamu suka, yang kamu inginkan itu nggak baik buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kamu nggak tahu what will happen next. Kira-kira begitu. Jadi itulah kita harus selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah tentang takdir apapun yang kita mau kita berusaha tapi nggak terjadi. Nah itu namanya insya Allah untuk kebaikan sejauh kita beriman. Seperti Pak Haji tadi kan yang awalnya duet sama aku enggak kan, tapi akhirnya kan bagus kan Pak Haji ya. Bukan bagus. Apa Pak Haji? Keren. Kalau bagus itu standar. Ini di atas standar. Wih, dengar tuh sendiri kan? Raja dangdut yang ngomong loh. Masya Allah. Amazing. Oke. Nah, agak private sedikit ini. Ke keluarga. Anda sudah berkeluarga berapa tahun? Terus anak berapa? Suami berapa? Bisa ceritakan serba sedikit itu. Ya, saya nikah tahun 2002 Pak Haji. 2002 berapa tahun yang lalu berarti? 23 tahun yang lalu. Wih, udah lama tuh. Ya, alhamdulillah. Pacarannya 6 tahun Pak Haji. Mau hitung sekalian. Pacarannya 6 tahun Pak Haji. Pacaran 6 tahun? Pacaran 6 tahun. Nggak diapa-apain? Cowok sama cewek berteman 6 tahun. 6 tahun Pak Haji. Golnya kan nikah Raja. Belum nikah itu pacaran. Mau pacaran? Iya, pacarannya 6 tahun. Pacarannya 6 tahun. Itu dari tahun 2. Enggak, sama tanya nih, terus terang. Pacaran 6 tahun. Iya. Enggak ngapa-ngapain. Ngawal. Ya dikit-dikit lah Pak Haji. Gesek-gesek dikit lah Pak Haji. Lagian gitu pakai ditanyain sih. 6 tahun.
Gila aja 6 tahun. Astagfirullahaladzim. Pacaran 6 tahun. Kan hebat Pak Haji 6 tahun awet kan? Ya makanya. Kawin pacaran 6 tahun. Begitu kawin 23 tahun. Ya, berarti tambah 6 ya Pak Haji, 29 tahun ya Pak Haji. 29 tahun. Sama. Ini prestasi loh, prestasi rumah tangga loh. Apalagi zaman sekarang orang kawin setahun bubar, 3 tahun bubar, 5 gitu kan. Ini 23 tahun. 23. Alhamdulillah. 2 tahun lagi kain perak. Insyaallah Pak Haji. Ya, Masya Allah, luar biasa. Nanggap soneta. Amin insyaallah. Nanggap soneta bisa gratis sebenarnya. Oke, jadi luar biasa ini. Pasti dinamikanya banyak ya. Pasti. Oke. 23 tahun kawin. Punya anak? 2. Usianya berapa? Yang pertama 22, yang kedua 18. Berarti setahun kawin punya anak. Nah, berarti 6 tahun berhubungan tuh dia steril. Clear. Setahun berpunya. Kalau baru setahun kawin punya anak 1, berarti 6 tahun nggak terjadi apa-apa. Tepuk tangan lo. Sebab kawin bersatu tahun punya anak kan? Belum di unboxing. Gitu Pak Haji. Keren, Anaknya keren, cowok keren. semua, dua-duanya. Anaknya cowok semua. Jadi saya paling Untungnya anaknya cowok. Iya. Kalau cewek bawel semua. Jadi paling cantik Pak Haji. Yang pertama usia berapa? 22. 22. Udah selesai kuliah. Yang pertama nggak mau kuliah Pak Haji. Dia mau kerja, mau usaha. Bukan seni. Seni dia suka, tapi dia nggak mau terjun Profesional. Oke. Kalau yang kedua baru masuk kuliah tahun ini. Masih kuliah tahun ini. Laki-laki dua-duanya. Laki-laki. Pasti ganteng-ganteng ya anaknya. Ganteng Pak Haji. Kayak bapaknya ganteng. Koko kalau lo udah pernah lihat Koko belum lo? Wow. Lagi di luar kota aja. Oke. Jadi alhamdulillah keluarga bahagia. Sebentar lagi kawin perak. Di zaman now mencapai kawin perak itu luar biasa, nggak mudah ya. Karena namanya rumah tangga kan dinamikanya luar biasa, apalagi di dunia seni. Apalagi sebagai seniman, ombaknya gede. Ya, itu dia makanya Pak Haji, aku juga sering pesen tuh sama anak-anakku, sama anak-anak muda yang di sekitarku, deket aku gitu. Kalau maksudnya bukan saya perkawinannya sempurna itu enggak, tapi paling enggak kan menularkan hal yang baik kan Pak Haji, ngasih tahu kalau misalnya berhubungan atau mau berumah tangga itu harus gini banyak gini gitu, yang pengalaman pahit buruknya tuh pasti ada. Jangan mikirin yang enak-enaknya, pasti banyak yang nggak enak, itu pasti nggak bisa dihindari ya gitu Pak. Dinamika. ngasih tahu ke yang anak-anakku lah terutama. Satu saat nggak bisa bayar token tuh pasti terjadi. Pasti. Dinamika ya nggak? Piring terbang apa? Suka juga. Suka juga. Enggak. Alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah selama 23 tahun nggak ada yang namanya pecah. piring terbang. Piring pecah nggak ada. Pas bunga paling. Cuman sekedar mulut aja Pak Haji. Tapi habis itu kelar. Ya sih. Habis itu wah, habis itu kan. Soimah. Lu jangan kaget Soimah. Kalau nggak begini bukan Soimah. Ya dinamika Pak Haji.
Ya. Pokoknya makanya saya pesen sama para wanita nih. Saya bilang gini, nggak Nah, tahu apa tuh? Pesan kalau buat yang berumah saya tangga. salah dikoreksi ya Pak Haji. Iya, iya. Termasuk sama anak-anak DA yang cewek-cewek, termasuk sama pacar anakku juga. Saya bilang yang namanya berkeluarga, patokannya ini menurut saya Pak Haji. Oke. Patokannya berkeluarga itu awet dan tidaknya itu sumbernya ada di wanita. Oke. Di ibu rumah tangga. Kalau mau awet dan mau cepet bubar itu Di wanita. kuncinya di wanita. Kamu kuat apa enggak? Itu karena ujian cobaan pasti ada itu seumur hidup. Enggak mungkin enggak ada, enggak bisa kamu hindari. Saya jangan mikir enaknya aja. Gitu, Pak Haji. Oke. Kalau saya salah dikoreksi Pak Haji. Oke, jadi sekedar tambahan aja. Karena bicara soal ini tadi Soema berargumen itu ternyata Islami itu. Oh iya. Ustazah juga tadi. Tergantung wanita. Ya. Jadi memang posisi wanita dalam rumah tangga itu dia under apa ya? Under komando gitu ya. Kalau dalam Islam kan enggak same right, same obligation. Tidak sama hak dan kewajiban tuh nggak sama, beda. Dalam Islam itu crossing right, crossing obligation. Hak silang dan kewajiban silang. Artinya apa? Kewajiban suami menjadi hak istri. Kewajiban istri menjadi hak suami. Itulah dalam Islam seperti itu. Nah, jadi ceramah rumah Gak tangga. apa-apa kan buat pelajaran Pak Haji. Oke. Maksudnya kan kalau saya kan misalnya orang kan melihatnya kan saya kan mulutnya kan begini-begini. Wah ini pasti suaminya takut nih sama bini yang model begini kan pasti gitu. Tapi nggak apa-apa itu kan orang maksudnya gini Pak Haji. Padahal kan Misalnya kan sekuat-kuatnya wanita, sekuat-kuatnya istri gitu Pak Haji kan tetap harus di bawah suami kan Pak Haji. Oke. Gitu, Pak Haji. Sedikit tentang rumah tangga ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin rumah tangga. Kenapa? Ada dua alasan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena laki-laki dilebihkan dari perempuan secara fisik dan psikis. Secara historis saja wa khalaqa minha zawjaha. Perempuan itu Siti Hawa diciptakan dari unsur Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Itu satu. Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena ada kewajiban suami yang harus membelanjai rumah tangga, menghidupi rumah tangga. Nah, maka itu kewajiban suami satu harus menyayangi istri dan sebagainya. Itu ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fi nisa akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlalhum furujahunna bi kalimatillah. Takutlah kamu kepada Allah tentang istrimu, karena istrimu itu amanat dari Allah. Bukan amanat mertua aja nih kok. Amanat Allah juga tuh istri. Maka takutlah kepada Allah tentang istrimu. Artinya hati-hati sama istri. Dan dihalalkan kalian dengan kalimat-kalimat Allah menggalinya. Nah jadi itu kewajiban suami untuk mencintai, menyayangi, menjaga istri. Dari sisi psikis ya, moral. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga. Nah misalnya bagaimana kalau wanita karir? Nah kan banyak nih. Ya. Kalau wanita karir yang Kebanyakan cerai Pak Haji. karena nggak ngerti, karena nggak dipakai aturan Allah. Astagfirullahaladzim, minta maaf. Bagaimana kalau istrinya wanita karir kayak Soema? Boleh nggak? Wanita karir boleh dengan catatan pertama ada izin suami. Tanpa izin suami, apapun pekerjaan suami istri haram hukumnya. Haram. Jadi dia bisa bekerja, ada sertifikat surat izin dari suami. Ini mahal surat izin nih, jangan bercanda. Lu tanya kok.
Kalau nggak izin dari koko, haram dia bekerja. Nah, itu satu, wanita karir. Oleh karena itu, kan zaman sekarang kalau gua kerjaan istri ya, ini duit gue yang kerja, gue yang capek. Dia lupa, tanpa izin suami kamu nggak bisa dapat pekerjaan itu. Nah itu loh, tanpa izin suami kamu tidak bisa dapat duit itu. Jadi dengan izin suami, kesadaran itu, maka lapor bos, lapor komandan, ini gaji saya loh 1 bulan. Jangan ini duit gue yang kerja. Itu salah. Itu salah. Lapor nih gaji saya. Halal ini punya saya. Blah. Nah kalau suami bijaksana, oke, kamu mau gunakan untuk apa uangmu? Itu bijaksana. Misalnya apalagi suaminya masih punya job. Seandainya punya suaminya non job, itu berlaku seperti itu. Lapor ini mas. Ini lo darling hasil kerjaku, komandan mau diapain ini, gitu. Nah itulah terjadi harmoni tadi ya. Jadi lalu karena suami menjadi leader, kewajiban suami menjadi leader, hak suami lalu karena tadi harus membiayai rumah tangga dan dilebihkan dari Allah. Lalu apa tugas istri? Tugas istri itu mengabdi suami. Nah ini bedanya di Islam ini. Bukan suami mengabdi kepada istri, tapi istri mengabdi kepada suami. Inilah yang dikatakan istri salehah. Tahu nggak istri salehah itu mahalnya di dalam rumah tangga. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia ini perhiasan, tapi seindah-indah perhiasan untuk seorang laki-laki, seorang suami adalah istri salehah. Makanya Rasulullah SAW nggak punya harta beliau. Boleh dikatakan nggak kayak orang sekarang ya, punya ini punya itu, nggak punya harta. Tapi beliau SAW bisa mengatakan, baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa? Karena di rumah itu ada istri salehah. Dunia mata wa khair mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan salehah. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah, perhiasan terindah. Ya kok. Itu. Nah jadi suami saleh, istri saleh. Nah istri saleh ini tahu nggak hadiahnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila'atul jannah min ayyi babin syi'ti. Boleh masuk surga dari pintu mana aja yang kamu mau. Istri salehah loh. Ini buat memotivasi para istri nih. Nah, yang kedua, nanti dibangkitkan pada hari kiamat lebih cantik dari bidadari. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qaddarna bainakumul maut. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تفكرون. Akulah yang menentukan kematian manusia dan aku tidak bisa dikalahkan. Aku akan mengganti orang yang mati dengan orang yang baru. Kalau ada orang mati, itu takdir Allah, dan aku ganti dengan yang baru, dilahirkan lagi yang lain. Dan aku akan merubah wajah kalian nanti di akhirat. Nah ini loh, dalam bentuk yang belum kamu ketahui. Jadi wajah kita, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat akan dirubah sesuai dengan amal ibadah kita.
Walaupun di dunia ini diciptakan cantik, tampan kayak bintang film Bollywood, Hollywood, tapi kalau tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dibangkitkan di akhirat jauh lebih buruk dari anjing kura, jauh lebih jelek dari makhluk yang paling jelek. Tapi sebaliknya, walaupun di dunia ini diciptakan jelek, pendek, pesek, bengek, tapi kalau rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dibangkitkan jauh lebih tampan, lebih cantik dari bintang film dunia manapun. Khususnya istri salehah itu lebih cantik dari bidadari. Wow. Ini Koko nggak nengok kemana-mana ini ntar. Tapi ini ilmu loh, ini ilmu loh. Makasih loh Pak Haji. Nah jadi istri salehah itu begitu. Ya. Lalu apa istri salehah sehingga bisa derajatnya tinggi? Boleh masuk pintu surga, mau jalan-jalan pintu surga mana aja boleh. Kan ada berapa pintu surga tuh? 7 atau 8. Ya. Nah, itu syaratnya harus 5 istri saleh itu. Apa syaratnya? 1. Idza sholatil mar'atu khamsaha. Salat 5 waktu. Salat enggak? Insyaallah Pak Haji. Alhamdulillah. Wa shamat syahraha. Puasa di bulan Ramadan. Insyaallah. Insyaallah. Yang ketiga rada susah nih. Idza nazarta ilaiha saratka. Enak dilihat, dipandang oleh suami, zahiran wa batinan. Artinya enak dilihat suami. Penampilannya selalu rapi. Mentang-mentang udah 5 tahun kawin, segala daster yang sobek keteknya masih dipakai. Udah kelamaan kawin. Saya udah punya anak. Ya, BH yang putus masih disambung. Ini agak susah memang Pak Haji. Tuh, enak, selalu enak dipandang sama suami. Suami kalau lihat istri tuh secara lahir selalu rapi di depan suami. Ini kadang-kadang kan perempuan nih kadang-kadang mau ngurus muka, mau buat kerasin muka pakai masker tuh, kocok tuh putih telur tuh, kocok, ngelepotin kan kayak kedok. Jangan depan laki lo. Lah kan satu rumah ketahuan Pak Haji. Entah, makanya kalau suami nggak ada boleh di masker. Depan suami jangan di masker. Suami ke kantor, suami lagi kerja, masker. Nah, iya. Jangan depan suami belepetan. Tuh, nah yang kedua ini agak susah. Idza nazarta ilaiha sarotka, enak dipandang. Lahirnya, batinnya juga enak. Artinya apa? Akhlaknya bagus. Akhlaknya tuh nggak nyebelin, nggak nyakitin. Kalau ngomong tuh nggak nyelekit, nggak gitu. Gimana lah, mau kemana lah? Mau siapa? Pas gitu Pak Haji matanya ke saya loh. Matanya seakan-akan kamu gitu kan. Duduk sini dong biar kita berdua. Ini yang ketiga, idza nazarta ilaiha saratka. Enak dipandang oleh suami lahir batin. Penampilannya enak, akhlaknya nyenengke ngono lho. Ngerti ora kowe? Dia ngertos. Nyenengke. Yang keempat, nah ini berat juga wi. Wa in amartaha atau atska. Kalau diperintah oleh suami nurut. Nah, ini komandan nih. Saya mah, kamu gini ya. Siap mas. Diperintah nurut. Idza amartaha atau atska. Kalau diperintah nurut karena dia komandan. Ya alhamdulillah jarang merintah. Hah? Iya bener, jarang merintah. Jarang merintah. Kamu yang merintah dia. Enggak juga sih, sama-sama jarang. Pokoknya apa yang bisa dilakukan sendiri-sendiri. Oke, nah. Jarang merintah. Jadi yang pertama, yang keempat tadi apa? Kalau diperintah oleh suami, Siap komandan. siap laksanakan. Yang kelima, nah ini juga berat ya, banyak terjadi soalnya. Wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nahwa anha hafizatka malika wa nasiha. Kalau suaminya tidak berada di sisinya, maka dia pandai menjaga kehormatannya dan pandai menjaga hartanya.
Jadi istri yang berselingkuh itu naudzubillah. Naudzubillah. Haram, mencium bau surga aja haram. Istri yang berselingkuh. Naudzubillah min dzalik. Nah, kalau 5 hal ini ada, maka dia istri salehah. Hadiahnya apa tadi? Bebas masuk surga. Kamu akan tampil nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala lebih cantik dari bidadari. Amin Allahumma. Amin. Para hadirin wal hadirat. Ini tablik akbar. Begitu Saimah. Jadi dalam rangka mengapresiasi ya pernikahan Soimah dan Koko selama 23 tahun dan ini nggak gampang. Ombaknya gede. Ombaknya gede. Apalagi dunia artis, dunia seni ya. Itu waduh ombaknya kadang-kadang bisa ke pelanting-pelanting gitu. Tapi semenjak awal berangkat ke Jakarta itu udah siap pager sih saya Pak Haji. Gitu. Iya, hatinya maksudnya udah emang udah mental berangkat itu emang niatnya memang udah ini kerja. Nah, okay. Niatnya kerja, kita ninggal anak kecil Ya di rumah. makanya kan dalam bekerja itu kan yang namanya syaitan. Iya. Ya dunia seni itu berat ya. Untuk menjaga itu berat. Nah ketika orang berhasil berkesenian secara islami itu luar biasa. Hidayah Allah, anugerah Allah, itu harus disyukuri. Saya mah, oke. Tadi kan Anda mengatakan ada satu, bukan obsesi ya. Kepingin gitu berperan secara serius gitu kan. Beda seperti apa yang orang lihat, yang sering orang lihat di TV atau dimanapun gitu dengan karakter yang lain. Memang benar juga sih produser, kalau soalnya benar juga biar dia nangis orang ketawa. Ya? Image-nya udah nempel. Saya nih memerankan peran sedih orang ketawa. Ya kan pasti karena belum ada pembuktian itu, makanya Pak Haji pun pasti ngiranya juga akan begitu kan. Kamu nggak tahu aja. Ini selama ini gue ketawa terus nih lihat kamu. Oke, saya mah kita udah hampir 3 jam ini ngobrol. 4 jam setengah. Pemirsa mohon maaf tadi ada soal dakwah kecil ya. Barangkali last statement. Nah, yang bagus nih, barangkali ada pesan Anda kepada teman-teman artis yang milenial ini. Kira-kira apa pesan-pesan Anda sebagai artis yang senior? Monggo. Apa ya Pak Haji? Kadang-kadang saya itu suka belum pantas untuk berpesan pada junior sebutnya ya Pak Haji, karena saya juga masih semua masih belajar, tetapi paling tidak apa yang sudah saya alami Pak Haji, entah itu yang enak entah itu yang tidak enak, jadi itu pasti akan saya tularkan, saya akan ceritakan ke para junior Pak Haji. Jadi makanya saya kadang-kadang kelihatan mulutnya tuh keras kalau ngomong Pak Haji. Kenapa keras? Karena ya memang udah melewati berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan, walaupun mungkin tidak sebanyak Pak Haji pastinya, tapi bagi saya itu sudah apa ya, prestasi lah bisa melewati itu Pak Haji. Makanya jangan manja untuk anak-anak sekarang, apalagi kan sebutannya sekarang kan zaman anak Gen Z ya Pak Haji, yang apa-apa suka protes, apa-apa suka bilang capek, apa-apa suka ngeluh gitulah. Jadi saya cuma mau bilang bangunlah gitu, jangan sok-sok bilang kamu kan orang zaman dulu, itu kan pemikiran lama, itu kan pemikiran lama itu banyak yang bisa diterapkan untuk apa namanya hari sekarang yang zamannya udah semakin edan gitu, hanya penyikapannya aja yang berbeda. Dan
saya rasa nggak semua orang bisa menerima Pak Haji, nasihat dari saya, karena saya juga bukan orang yang sempurna, tapi minimal saya ingin berpesan, bangunlah, dan apa yang kamu bisa, apa yang kamu mampu, apa yang kamu kuasai saat ini, kuasai dengan benar-benar gitu. Kalaupun misalnya saat ini belum berhasil, suatu saat pasti akan berhasil, dan yakinlah gitu. Itu aja sih Pak Haji. Oke, jadi sedikit pesan untuk milenial tadi dari Soimah, saya tambahin dikit ya Soimah, bahwa imbangilah sains, teknologi dengan agama. Ini harus balance. Kalau agama diabaikan, kemudian sains, modernitas menjadi lebih utama, ini akan terjadi suatu guncangan dalam jiwa manusia. Oleh karena itu, sebagai negara yang punya dasar Pancasila, itu ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai core sebetulnya. Sebagai core, sebagai seruan, sebagai fondasi untuk seluruh bangsa Indonesia agar bertuhan. Agar beragama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kalau core-nya ini tidak dijalankan, ini nggak berjalan, yang keadilan, kemanusiaan adil dan beradab nggak terjadi. Persatuan nggak akan terjadi. Musyawarah nggak akan terjadi. Keadilan nggak akan terjadi. Yang ada kegaduhan, kegelisahan. Jadi sebagai warga negara Indonesia, khususnya sebagai seniman, untuk tidak terjadi yang Soimah katakan gampang mengeluh, kemudian gampang besar kepala, apa yang nggak sopan dan sebagainya, satu faktor, amalkan Pancasila, terutama sila pertama, beragamalah dengan baik, kira-kira begitu. Baik pemirsa, atas perhatiannya terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Dan Soimah, bisikan Roma, bincang asik bareng Roma. Sekarang ada bingkisan Roma. Karena bingkisan Roma ini banyakan untuk laki ya. Gak apa-apa Pak Haji, saya di rumah sering pakai sarung Pak Haji. Serius Pak Haji, beneran. Oh ya? Kadang kalau naik motor saya kalungin. Beneran Pak Haji, banyak ada teman-teman di kampung di Jogja. Ini bukan sarung. Apa Pak Haji? Dodol. Oke, Soimah. Makasih Pak Haji, makasih. Jaketnya ada Pak Haji. Kamu sarung, Biasa style Pak Haji. ntar suamimu jaket, atau mau kamu pakai jaket? Ya nanti satu-satu sama mau aku pakai Oke, Pak Haji. oke, ya. Jaket. Sekarang Pak Haji. Sekarang, Pak Haji. anak nggak jaket aja. Takutnya pulang nggak dikasih. Masuk. Nah, kan mau langsung pakai Pak Haji, kan malam udah mau. Waduh, makasih Pak Saya Haji. dibuka. Mau langsung pakai Pak Haji. Ini. Kalau sekarang jangan double gitu, nggak bisa. Soneta Pak Meta. Wih. Pakai dong Pak Haji. Bisa dong. Ih, mantep nih. Naik motor nih. Bisa Pak Haji. Muat nggak? Muat Pak Haji, ini kan pakai dobelan Pak Haji. Aku suka yang agak gombrang-gombrang Pak Haji. Keren nggak? Masuk Femina. Kayaknya bisa nih jadi backing vokalnya Pak Haji nih. Nah, gini Pak Haji, kalau aku naik motor suka pakai sarung gini Pak Haji. Oh, Masya Kadang Allah. aku kalungin gini Pak Haji. Makasih ya Pak Haji. Sehat aja. Bagus, kayaknya tebel Pak Haji. Makasih. Baru dia doang dapat hadiahnya. Enggak apa-apa Pak Haji. Orang jauh aja, orang jauh. Orang jauh. Orang jauh. Makasih. Jangan dijual ya.
Ya enggak lah. Masa kenang-kenangan dijual. Yes. Baik pemirsa, jazakumullah khairan katsira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.